Assalamualaikum Bu Amel, selamat sore. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan sore ini? Waalaikumsalam Bu Nurul. Saya ingin bercerita tentang satu masalah yang saya hadapi nih Bu. Jadi saya ingin coaching masalah saya yaitu persiapan perubahan visi misi sekolah. Jadi kebetulan saya itu mendapat kepala sekolah baru Bu, 13 Juli 2020. Sedangkan visi misi yang ada di sekolah saya itu terakhir belum diperbarui lagi semenjak 4 tahun yang lalu. Nah, kepala sekolah berupaya untuk memperbarui visi misi agar visi misi sekolah sesuai dengan kondisi kebutuhan murid saat ini. Nah, karena saya kebetulan ada kegiatan pendampingan individu 2 yang temanya itu bedah visi misi, kepala sekolah mengamanahkan kepada saya Ibu selaku calon guru penggerak untuk memanfaatkan momen pendampingan individu 2 secara betul-betul sebagai satu langkah awal menginisiasi pembahasan perubahan visi misi sekolah saya. Nah, saya merasa Bu, dalam melakukan kegiatan ini saya kesulitan dalam menggerakkan komunitas praktisi yang saya buat di sekolah. Karena seolah-olah kan kegiatan ini hanya untuk kepentingan individu saya saja ya Bu ya, bukan untuk kepentingan sekolah. Seolah-olah ini untuk kepentingan keperluan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani Bu. Jadi belum ada kesungguhan dari anggota praktisi, komunitas praktisi yang saya bentuk itu, Bu. Oke, Bu Amel, berarti Bu Amel merasa kesulitan untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Bu Amel, begitu nggih? Nggih, Ibu. Nggih. Baik Bu Amel, kita hari ini kan cuma punya waktu pendek. Kira-kira Bu Amel ingin mendapatkan apa dari percakapan atau dari kegiatan coaching kita ini? Ya, setelah kegiatan coaching ini, saya berharap satu jalan keluar bagaimana langkah konkret saya untuk meningkatkan kesadaran atau kesungguhan dari rekan-rekan saya di komunitas praktisi dalam mengikuti kegiatan PI 2 nanti, yaitu bedah visi misi, Bu. Oke, baik Bu Amel. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Amel miliki sekarang untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Ibu? Iya, Ibu. Jadi kebetulan kepala sekolah baru saya itu adalah lulusan calon guru penggerak angkatan pertama, sehingga beliau begitu memahami langkah-langkah atau agenda kegiatan guru penggerak, Ibu. Dan juga selain itu, saya juga menjadi asisten wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Ibu. Oh, oke, begitu ya. Menurut Ibu, komunitas praktisi seperti apa yang Ibu Amel harapkan? Saya berharap komunitas praktisi eh, yang saya bentuk itu betul-betul memiliki satu kesungguhan, satu kesadaran penuh dalam menyusun visi misi baru, merumuskan visi misi baru yang relevan dengan kondisi sekolah, yaitu menjawab kebutuhan siswa saat ini. Baik, itu harapan komunitas praktisi di sekolah Bu Amel, nggih. Oke. Kalau Iya, komunitas Ibu. praktisi yang Bu Amel harapkan tersebut itu ada di level 10, kira-kira untuk sekarang komunitas praktisi di sekolah Bu Amel berada pada level berapa? Kalau menurut saya, karena belum lama saya membentuk komunitas praktisi ini, Bu, mungkin di sekitar level 5 ya, Bu, ya. Jadi masih jauh dari kata sempurna. Oke, masih di level 5 nggih, karena apa baru dibentuk gitu. Eh, Level Iya. 10 mungkin memang sulit. Bu Amel menginginkan komunitas praktisi Bu Amel itu bisa berada di level berapa? Iya, Ibu, betul. Kalau 10 memang sepertinya sulit ya, Bu, ya. Tapi Iya. setidaknya kalau level 7 atau level 8 mungkin masih bisa untuk
ditargetkan dalam waktu dekat ini. Jadi saya berharap 7 atau 8 itu. Nah, berharap 7 atau 8 ya, berarti punya PR untuk bisa komunitas praktisi di sekolah Bu Amel itu di level 7 atau 8. Nih. Iya Ibu, Baik Bu betul. Amel, kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu Amel miliki untuk dapat menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Bu Amel? Iya Ibu. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa saya adalah asisten wakakurikulum, Ibu, dan saya punya akses kepada kepala sekolah untuk berkomunikasi dan untuk menggerakkan termasuk anggota atau rekan-rekan saya di komunitas praktisi, sehingga saya bisa mendapatkan bantuan itu, yaitu meminta bantuan kepala sekolah untuk meyakinkan rekan-rekan komunitas praktisi saya untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan bedah visi misi. Oke, berarti eh, jabatan atau tanggung jawab Bu Amel di asisten wakakurikulum itu digunakan Bu Amel sebagai kekuatan nggih, atau kelebihan Iya, untuk bisa membantu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Ibu Amel, gitu nggih. Tetapi iya Ibu. kira-kira kalau pada saat perjalanan usaha Ibu Amel untuk menggerakkan komunitas praktisi tadi, nggih, ada tidak ya kira-kira hambatan atau kendala yang menyebabkan Bu Amel tuh sulit untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Ibu Amel? Ada Ibu, saya merasa saya kesulitan dalam hal menggerakkan rekan-rekan karena saya masih merasa bahwa saya itu muda, sehingga terkadang kalau berkata kepada rekan yang lebih senior itu kan seperti, kurang mempan begitu ya, Bu, ya, sehingga kadang Hmm. juga diabaikan. Padahal ini kan juga penting begitu, Ibu. Jadi saya merasa kesulitan di situ, Ibu. Iya, kesulitannya berarti mungkin memang pada senioritas dan junioritas nggih. Di mana-mana memang masih banyak yang seperti itu. Iya, Baik Bu Ibu. Amel, berarti dari yang Ibu ceritakan itu tadi, saya yakin Ibu juga memiliki rencana nggih. Kira-kira rencana apa yang Bu Amel akan lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Amel sudah sampaikan bahwa ingin menggerakkan komunitas praktisi tersebut? Baik Ibu, rencana saya sebelum hari H pelaksanaan pendampingan individu 2, saya ingin melakukan satu kegiatan diseminasi mengenai eh, pentingnya perubahan visi misi ya Bu ya, karena ini kan terkait bedah visi misi, sehingga nanti para anggota komunitas praktis yang saya bentuk itu memahami bahwa oh memang betul visi misi itu harus diubah bukan hanya karena tugas saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, tetapi juga visi misi sudah tidak relevan. Visi misi juga belum menjawab tantangan kekinian. Jadi kondisi di sekolah saya itu Bu baru sekitar 30% saja yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga sisanya sekitar 70% itu anak setelah lulus SMA, mereka bekerja, terutama kan sekarang sudah banyak pabrik ya Bu ya di dekat kita, sehingga Ya, mereka kebanyakan ya bekerja, namun tidak ada satu visi misi yang jelas yang mengatakan yang mengatakan pemberian skill atau kemampuan atau keahlian anak supaya memiliki bekal supaya sebelum memiliki. SMA, begitu Ibu. Oke, berarti rencana yang terdekat adalah melaksanakan diseminasi, nggih. Iya Diseminasi. betul Ibu. Nah, mungkin dari diseminasi yang akan Bu Amel apa namanya laksanakan, adakah kira-kira mungkin prioritas atau strategi yang diutamakan untuk menghadapi semua itu, kondisi tersebut? Iya baik Bu. Untuk strategi itu berarti saya harus yang pertama mengumpulkan data-data real mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Misalnya itu tadi nggih Bu nggih, yang pertama prosentase ke
siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus ditingkatkan ataupun yang tidak harus dibekali dengan skill. Yang kedua adalah pemberian hukuman, Ibu. Terkadang pemberian hukuman atau tim pendisiplinan itu memberikan hukuman yang sedikit itu ya Bu ya tidak berkaitan dengan kita kan sudah belajar dengan segitiga restitusi dan seterusnya. Nah, itu Ibu. Jadi saya pengen strateginya adalah melakukan dan memberikan pengarahan juga mengenai tema-tema tersebut, termasuk budaya positif dan seterusnya. Oke, baik Bu Amel. Kapan kira-kira Bu Amel akan melaksanakan strategi tersebut? Berarti saya akan melakukannya eh, sebelum PI 2, Ibu. Oke, Jadi PI PI 2-nya 2-nya itu kebetulan kapan? besok Ibu, PI 2-nya. Kemudian untuk alangkah awal penyamaan persepsi sudah saya lakukan hari Rabu Ibu. Kemudian nanti malam saya berencana mengadakan Zoom Meet dengan rekan-rekan eh, komunitas praktisi. Begitu Ibu, untuk menumbuhkan semangatnya dan untuk menyadarkan bahwa oh ini tuh kegiatan yang sangat penting dan mestinya mereka harusnya bangga terlibat dalam inisiasi pembentukan visi misi yang baru. Begitu Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Amel tersebut? Yang menjadi Ukurannya ukuran keberhasilan. ya, ukurannya adalah terlihat antusiasme dari komunitas praktisi, kemudian banyak yang hadir pada PI 2, kemudian juga mereka aktif berdiskusi ketika pembahasan visi misi di PI 2, Ibu. Baik, itu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu, ya. Nggih. Selama kira-kira kalau selama melaksanakan rencana ASI itu, akankah nanti juga terjadi gangguan mungkin Bu? Iya, tentu saja hal itu tidak bisa kita pastikan, tetapi untuk mengantisipasinya nih Bu, kira-kira gangguannya dalam melaksanakan aksi itu ya memang satu, mungkin tidak ada yang ikut Zoom nanti malam, itu kan juga bisa jadi ya Bu ya. Padahal kan Ya, kalau kalau mau menumbuhkan semangat kan ya nanti malam semoga banyak yang hadir di Zoom yang saya adakan begitu Ibu. Tetapi berarti gangguannya yaitu. Nah, untuk mengatasinya saya akan mencoba mengingatkan dan juga melakukan pendekatan secara individu supaya terketuk pintu hatinya untuk mengikuti Zoom nanti malam sebagai satu langkah awal iya, pembahasan visi berarti misi. mencoba, ya, berarti mencoba mengingatkan, nih, kalau ada gangguan yang seperti itu, semacam itu, mencoba mengingatkan teman-teman komunitas praktisi untuk bisa apa mengikuti Zoom meeting yang Ibu Amel selenggarakan. Gitu, nggih. Baik Ibu Amel, dari semua rencana yang apa Ibu Amel tadi sampaikan, apa komitmen Ibu Amel terhadap rencana tersebut? Ibu. Baik Ibu, komitmen saya adalah saya akan terus berusaha untuk melakukan pendekatan individu dan juga menyadarkan rekan-rekan saya secara kontinu dan terus-menerus hingga nanti mengawal kegiatan pembaharuan visi misi ini hingga tuntas, mulai dari diskusi inisiasi, kemudian nanti melibatkan tahap kedua melibatkan seluruh warga sekolah, kemudian tahap sosialisasi dengan wali murid dan seterusnya hingga visi misi ini bisa betul-betul dapat diresmikan dan tersosialisasikan. Begitu Ibu. Oke, siapa saja kira-kira yang nanti dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama tentu saja Bapak Kepala Sekolah, saya berharap bantuannya. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan terutama anggota komunitas praktisi Bu Nurul karena memang saya berharap beliau-beliau menjadi penggerak juga dalam kesuksesan perubahan visi misi ini, Ibu. Oke, baik Ibu, sangat bagus sekali ya komitmen yang apa Ibu Amel eh, buat dan juga siapa saja yang membantu. Kemudian kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, sesi coaching kita ini, Ibu, apa tindak lanjut Ibu Amel yang akan Ibu Amel lakukan setelah kita melaksanakan coaching ini?
Saya akan langsung, mempersiapkan diri untuk Zoom nanti malam dan juga mengecek persiapan apa saja yang kurang untuk pelaksanaan PU2 yang akan dilaksanakan besok pagi pukul 7:30 Bu Nurul. Oke, Bu Amel. Ya, bagus sekali ya, Bu Amel. Saya sangat mendukung sekali dengan apa rencana-rencana dari apa Ibu Amel sampai komitmen dan tindak lanjut yang akan Ibu Amel laksanakan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang Ibu Amel sekarang alami, gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu Amel. Amin, terima kasih Bu Nurul, terima kasih atas waktunya nggih Bu. Semoga Iya, semuanya iya. lancar. Nggih Bu, Iya, saya permisi sama-sama. dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bentar, Bu Amel. Iya Ibu. Iya Bu. Ayo lanjut. Nggih. Bisa kita mulai nggih Bu nggih? Nggih. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat sore Bu. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan sore ini Bu? Waalaikumsalam, Bu Amel. Ya nih Bu Amel, saya ingin menceritakan apa yang saya alami baru-baru ini ya Bu Amel. Jadi Iya, tahun ini itu kan apa namanya eh, diterapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dan kebetulan di jenjang SMP itu dilaksanakan di kelas 7 begitu. Lah, kebetulan juga saya ini sebagai memiliki tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Sehingga iya pada Bu. saat ada kurikulum baru yang diterapkan, maka saya berusaha untuk mencari informasi terkait dengan apa kurikulum Merdeka, mencari pemahaman dan kemudian berusaha untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru, begitu Bu. Tetapi saya punya kendala gitu, punya permasalahan. Jadi pada saat saya apa mencari informasi dan menyampaikan kepada teman-teman, teman-teman itu sedikit kurang peduli, Bu. Jadi Hmm, seolah-olah menganggap bahwa perubahan kurikulum itu bukan tanggung jawab teman-teman guru saya gitu, rekan sejawat saya. Jadi semata-mata itu seolah-olah adalah tanggung jawab kurikulum. Sehingga yang hmm, harus belajar, mencari informasi dan lain sebagainya itu adalah kurikulum. Padahal seharusnya kan itu adalah tanggung jawab bersama, terutama adalah tanggung jawab guru di dalam kelas itu yang mengajar dalam proses pembelajaran, gitu Bu. Jadi saya iya. itu sulit, sulit untuk apa namanya membuat teman-teman saya itu sadar bahwa Hmm, kurikulum Merdeka itu adalah apa namanya tanggung jawab bersama, bukan iya, tanggung jawab saya saja, begitu Bu. iya. Baik Bu Nurul, jadi Bu Nurul memiliki permasalahan bagaimana menyadarkan rekan-rekan untuk proaktif gitu ya dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, karena waktu diskusi kita tidak panjang ini Bu ya, kira-kira hasil akhir dari coaching apa yang diharapkan oleh Bu Nurul? Yang saya harapkan ya memang dari hasil coaching ini saya mendapatkan solusi Bu dari masalah saya, Ya, dari apa yang sudah saya ceritakan dengan Bu Amel itu tadi. Itu Bu. iya Ibu. Nah, sehingga Bu Nurul pasti ingin mendapatkan solusi bagaimana agar rekan-rekan bisa memiliki kesadaran ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya, Iya. kira-kira kesempatan apa yang Bu Nurul miliki sekarang untuk menyadarkan rekan-rekan Bu Nurul nih bahwa kurikulum Merdeka itu adalah tanggung jawab semuanya, semua guru, masing-masing guru dan bukan hanya tanggung jawab Bu Nurul selaku waka kurikulum. Iya, Bu. Ya, mungkin kesempatan yang akan saya gunakan adalah memang menyampaikan, tetap menyampaikan apa informasi terkait apa kurikulum Merdeka kepada rekan sejawat, mungkin bisa melalui IHT gitu, Bu. Oke, baik berarti Bu Nur berencana akan melakukan IHT nih ya berarti. Nah, dalam IHT Iya. itu kira-kira apa saja yang ingin Ibu sampaikan agar
rekan-rekan Bu Nurul ini dapat memiliki pemahaman yang seperti sesuai harapan Bu Nurul nih, paradigmanya tentang kurikulum merdeka. Bagaimana Ibu? Ya, ya, yang dalam apa kegiatan ini nanti yang saya harapkan rekan-rekan saya memang dapat memahami sepenuhnya tentang kurikulum merdeka dan pentingnya kurikulum merdeka, serta juga ini Bu, apa namanya, dapat membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Karena kan Hmm. selama ini beliau-beliau itu menganggap ya sudah dianggap bahwa kurikulum merdeka dengan kurikulum apa sebelumnya itu sama. Padahal kan Gitu. di balik itu kan tidak tidak sama antara kurikulum merdeka dan kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum 2013. Mungkin itu yang saya harapkan, Bu. Jadi rekan-rekan saya ingin memahami betul tentang Iya kurikulum baru betul. ini gitu. Dan dapat Nah, menerapkannya gitu. oke, iya betul. Oke. Nah, supaya sekarang saya ingin bertanya Ibu, menurut Bu Nurul, pemahaman dan penerapan rekan-rekan Bu Nurul ini pada level berapa Bu di antara 1 sampai 10? Kira-kira rekan-rekan Bu Nurul ini sudah pada level berapa? Iya, masih beragam sih Bu, tapi kalau saya amati selama ini sih masih masih di apa namanya level yang di bawah karena memang kebetulan kan kurikulum ini juga baru, Iya. kemudian tidak ada pelatihan dari pemerintah, kita harus mengikuti pelatihan mandiri. Sedangkan Mhm. rekan-rekan kami itu atau rekan-rekan saya itu disuruh untuk ikut apa pelatihan mandiri itu tidak mau. Jadi mungkin Oh bisa ada di begitu. level ada yang di level 5, ada di level Iya. 6 sampai 7 mungkin. Tapi lebih banyak di level 5, Ibu, 5 dan Oh 6 begitu, itu. iya. Nah, kira-kira dari level 5 ini Bu Nurul ingin rekan-rekannya meningkat pada level berapa, Ibu? Nah, kalau harapannya pasti ingin yang bagus ya, Bu ya. Iya, Ingin yang betul. bagus. Cuma kalau di level 10 itu kelihatannya masih berat karena Iya, kita masih betul. tahun pertama pelaksanaan apa kurikulum merdeka. Iya. Kalau saya tidak muluk-muluk lah, mungkin bisa di level di antara angka 7 sampai 8 begitu, Bu. Baik, Bu Nurul ingin ada peningkatan dari 5 ke level 7 sampai 8. Kira-kira kekuatan atau kelebihan apa dari Bu Nurul yang Bu Nurul miliki nih supaya bisa membantu rekan-rekan semua meningkat kemampuan pemahaman dan implementasi kurikulum merdekanya dari level 5 ke level 7, Bu Nurul. Kira-kira apa kekuatan Eh, dari Bu Nurul? iya, kekuatan atau kelebihan saya ya memang tadi diberi tanggung jawab tambahan yaitu sebagai wakakurikulum yang berusaha Ya. untuk memotivasi teman-teman untuk bisa merubah mindset mereka terkait dengan apa implementasi kurikulum merdeka. Itu mungkin yang pertama, Bu. Yang kedua, memang saya banyak sekali memiliki teman sesama wakakurikulum di tingkat SMP di sekolah-sekolah lainnya itu di kabupaten itu dan juga saya juga ada kenal dekat dengan beberapa pengawas dari Dinas Dikpora begitu Ibu. Ya, jadi wah, sebenarnya Bu Nurul udah punya kekuatan yang sangat besar ini loh Bu, untuk mencoba ini. Nah, kira-kira Ibu, hambatan atau kendala apa yang Bu Nurul alami nih untuk memanfaatkan kekuatan itu dalam membantu rekan-rekan Bu Nurul meningkatkan kemampuannya dalam implementasi kurikulum merdeka? Iya Bu, Hambatannya ya apa? kalau mungkin mungkin apa hambatan yang saya hadapi ya di tempat saya itu banyak guru yang sudah senior, yang Senior. katakanlah 1 atau 2 tahun lagi akan memasuki masa purna, Bu. Jadi mungkin Oh, secara apa namanya ya semangat untuk mengajar itu ya mungkin ya sekedarnya saja gitu. Karena untuk apa sih kalau saya mengikuti ini itu, sebentar lagi juga mau purna. Itu kendala yang paling berat itu saya di situ yang iya pertama. betul. Kemudian Iya, yang kedua memang karena senioritas Ibu IT iya. gitu. IT itu karena segala sesuatu sekarang itu kan menggunakan IT lah. Karena apa namanya di tempat kami itu senioritas itu tadi akhirnya ya memang IT juga merupakan hambatan saya untuk bisa bisa mencapai tujuan saya tadi Ibu. Begitu. Iya. Lalu untuk mengatasi 2 hambatan itu tadi,
apa rencana Bu Nurul agar hambatan itu terlampaui dan mencapai tujuan yang diharapkan? Eh, Rencana saya yang pasti Ibu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah agar Hmm. Bapak kepala sekolah itu juga apa memahami atau mengerti kondisi saat ini, kondisi yang sedang saya hadapi bersama dengan rekan-rekan begitu. Kemudian nanti yang kedua ya tetap tadi saya melaksanakan IHT IKM itu dengan mungkin mengundang narasumber dari luar, yaitu mungkin bisa diambil dari pengawas dari Dinas Dispora, Bu. Karena kalau mungkin saya pernah mengadakan IHT, saya isi sendiri, ya begitulah karena senioritas saya ini waka kurikulum, tapi saya umurnya masih lebih muda, begitu. Nggih. Akhirnya mungkin kalau dari pengawas mungkin beliau-beliaunya mungkin agak sedikit apa ya mengindahkan apa yang disampaikan oleh Iya, Bapak Ibu pengawas begitu. nah, kira-kira adakah prioritas Ibu atau strategi khusus yang Bu Nurul siapkan nih agar kondisi tersebut bisa teratasi? Ada Ibu. Ya itu tadi prioritasnya kalau saya lebih ke pendampingan individu kepada beliau-beliau yang mungkin senioritas tersebut begitu. Tidak bisa juga kita harus tinggalkan begitu saja nggih. Jadi pendampingan individu mungkin dengan dibantu tim karena kebetulan saya juga membentuk komunitas praktisi yaitu di tim pengembang kurikulum. Mungkin Ya. melalui beliau-beliau juga bisa ikut membantu saya itu. Gitu, Iya, Bu. Bu. Oke, lalu kira-kira kapan nih Bu Nurul mau melaksanakan strategi tersebut? Kapan mau mulai melakukannya? Sebenarnya kalau strategi sih sudah saya laksanakan, nggih, Ibu. Sudah saya laksanakan, cuma memang belum begitu inten, gitu, nggih, belum begitu inten. Mungkin setelah ini nanti juga saya akan mulai lagi, mulai dari minggu ini kami akan mengintenkan lagi tadi pendampingan-pendampingan individu kepada rekan-rekan yang merasa apa belum peduli, komitmennya kurang dan lain sebagainya. Iya, Itu. berarti kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan IHT terkait IKM itu, Ibu? Rencana saya mungkin minggu depan Ibu, karena ini kan baru proses kemarin habis P5. Jadi ini Ya. mungkin nanti minggu depan IKM mungkin saya lebih masukkan di assessment karena memang untuk assessment ini belum sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester juga. Jadi rencana saya minggu depan begitu. Iya. Jadi setelah minggu depan, setelah acara IKM mengenai asesmen kurikulum merdeka, kira-kira apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencana yang dibuat Bu Nurul ini? Kurang keberhasilan saya ya teman-teman saya paham tentang IKM, Oke. kemudian peduli tentang IKM bahwa IKM adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab semata-mata dari wakil kurikulum. Itu ukuran keberhasilannya, Bu. Nah, ukuran keberhasilan kan tentunya kita berharap itu dapat dicapai. Nah, kira-kira jika ada gangguan dalam usaha untuk mencapai tujuan itu, Bu, kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi gangguan tersebut? Pasti gangguan itu ada. Ya, nanti saya untuk mengatasi gangguan itu jelas memaksimalkan komunitas praktisi saya, Bu. Tim pengembang Oke, kurikulum itu yang akan saya maksimalkan untuk bergerak apa lebih cepat untuk mendampingi beliau-beliaunya, gitu. iya, betul. Lalu apa komitmen Bu Nurul dalam rencana Ibu ini? Komitmen saya yang jelas saya akan bersungguh-sungguh Bu untuk melaksanakan apa rencana aksi saya sehingga nanti tujuan yang di awal tadi bisa tercapai Bu, yaitu Iya, Ibu. pemahaman dan kepedulian dari rekan sejawat saya tadi begitu. Iya, Bu. Agar komitmen itu dapat berhasil dan juga tujuan dapat tercapai, siapa saja ya, Bu, yang kira-kira dapat membantu Bu Nurul dalam menjaga komitmen itu? Ya, pastinya adalah Bapak Kepala Sekolah itu pendukung utama Oke, kami begitu. betul. Kemudian eh, saya sendiri juga, diri saya juga bisa membantu itu. Kemudian tim pengembang kurikulum dan juga Bapak Ibu guru itu sendiri, rekan-rekan saya, begitu. Iya, Ibu. Luar biasa. Nah, bagaimana nih, Bu, tindak lanjut Bu Nurul setelah coaching ini? Ya,
tindak lanjut saya setelah coaching ini betul-betul saya akan membangun pemahaman terkait dengan IKM Ibu melalui apa IHT sehingga nanti apa namanya dari IHT itu teman-teman muncul tanggung jawab dan kesadaran bahwa IKM itu tanggung jawab bersama gitu. Iya Bu, terima kasih. Bagus sekali apa yang disampaikan Bu Nurul nih, dan saya sangat mendukung dan saya berharap semoga Bu Nurul menjadi lebih kuat dan tidak gampang lagi ya Bu ya. Dan semoga Iya. rencana yang Bu Nurul susun itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Amel atas dukungan dan coaching sore hari ini yang jelas sudah sedikit, bukan sedikit lah, banyak memberikan pencerahan kepada saya. Jadi saya sudah tidak lagi gamang dan semoga nanti tujuan dan harapan saya di awal percakapan tadi dapat terwujud. Terima kasih Bu Iya Amel. Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, semoga sukses.